ngai si rasa lang tanui tong andi ane pamang limaningku naku sarasa sayang tapuripan ranu angku puna paling nu tarima andi nu tojengan pangai nu ane nyawaku sayang pasikonan rikalendung andi ane nyawaku sayang pasikonan rikalendung andi. Kabaratna Pro 4. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot
lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ku buka mata ini pandangi mentari pagi, alhamdulillah. Ku mulai langkahkan kaki ini, arungi bumi dan bismillah. Nikmati indah karunia-Nya, alam semesta ini miliknya, semua akan kembali kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini di program acara obrolan komunitas. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah hadir di studio di program 4 RRI Makassar dari komunitas Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Ada bersama Ustaz Al-Hafiz Basrul SDAI yang akan menemani Anda sahabat budaya kurang lebih 50 menit ke depan menghadirkan tema pentingnya taksim sebelum menghafal Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat hari ini para pendengar juga dimanapun Anda berada, jadi ini tema tahsin yang harus sebenarnya selalu kita pelajari juga ya Ustaz. Bukan cuma anak-anak yang baru belajar mengaji. Kita juga ini, saya just biasa mengikuti pembelajaran tahsin ya Ustaz. Baik, jadi pentingnya tahsin sebelum menghafal Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam dan ihsan, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan dunia seperti sekarang ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi tema kita pada hari ini adalah pentingnya tahsin sebelum menghafal Al-Quran. Ya. Jadi sebelum kita terlebih semakin jauh membahas ini, kita harus tahu dulu apa yang namanya tahsin. Ya. Tahsin dalam bahasa Arab itu dari kata hassana yuhassinu tahsinan, artinya memperbaiki. Ya, memperbaiki. Jadi sebelum menghafal Al-Quran harus dulu diperbaiki bacaannya, jangan langsung menghafal Al-Quran. Ya, jadi tahsin. Fenomena sekarang ini banyak sekolah sekolah Islam terpadu, pesantren-pesantren dan seterusnya yang anak-anak itu langsung disuruh menghafal saja. Ya, anak-anak langsung disuruh menghafal tanpa diperbaiki dulu bacaannya, jadi disuruh saja ikut bacaannya. Ya. Akhirnya ketika dia menghafal ada banyak kekeliruan di situ. Ya, ada banyak kekeliruan. Ini banyak sekolah yang seperti itu. Ya, jadi betul-betul harus dulu diperbaiki bacaannya. Setelah itu kalau sudah bagus standar bacaannya, baru menghafal. Karena bacaan yang kurang tepat bisa mempengaruhi arti. Ya, sangat bisa mempengaruhi arti. Ya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya beda. Kalau alamin huruf ain, ya biasa memang tahu hurufnya ain, tapi pelafalannya itu dia bukan ain tapi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alamin seluruh alam. Kalau alamin dari kata alama artinya sakit. Ya, masa Tuhan yang sakit? Ya, Rabbil Alamin dengan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamin Tuhan sakit. Nah, ini sangat ya. Jadi tahsin memperbaiki bacaan itu ya itu adalah sesuatu yang mutlak. Dan memang ketika kita membaca Al-Qur'an, siapapun itu, anak kecil, orang dewasa, orang tua, ya harus dengan bacaan yang baik dan benar. Ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar hukumnya fardu ain. Ya. Harus semua yang baca Al-Qur'an harus sesuai dengan standar. Ya. Jadi kita berusaha terus menerus untuk memperbaiki bacaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ketika kita tahsin itu harus ada gurunya. Ya, tidak boleh didengar-dengar saja. Ya, didengar-dengar saja. Atau lihat saja di YouTube. Tidak boleh seperti itu. Mungkin tahap awalnya tidak apa-apa. Tetapi untuk lebih bagusnya harus ada gurunya yang memang berkompeten. Ya. Karena kalau misalnya kita belajar lewat YouTube, kalau kita salah, tidak ada yang membenarkan kita, tidak ada yang menegur kita. Kalau ada guru kan, oh ini masih kurang tepat, coba ulangi lagi. Huruf ini yang kurang tepat, coba ulangi. Ya. Jadi tahsin ini, apalagi Al-Quran itu bukan bahasa kita, bahasa orang Bugis Makassar, orang Indonesia bukan. Jadi harus menyesuaikan. Ya. Misalnya huruf dal. Huruf dalnya itu kita d, da. Kalau huruf Al-Qur'an da di luar, da. Di. Ya, di. Ya, da, di. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, berarti kalau berbeda lagi, berbeda artinya kalau penyebutannya. Bukan berbeda tapi kurang tepat. Tidak sesuai dengan bacaan Rasulullah. Dan itu harus diperbaiki terus menerus. Pokoknya harus belajar lah. Saya sangat kagum itu ada satu daerah di Makassar, di Mangga 3. Ya, bahkan dia sudah sebut namanya pesantren Lorong. Itu mungkin pernah dengar. Baru saya dengar ini. Baru kita dengar. Itu luar biasa antusias masyarakatnya di situ untuk belajar Al-Qur'an. Mulai dari anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua. Itu luar biasa semangatnya untuk belajar Al-Qur'an. Baru-baru kemarin saya lihat ada postingannya itu Ustadz di sana. Ada marbot masjid umur 80-an baru selesai Iqra satunya. Ya, baru selesai Iqra satunya. Itu luar biasa semangat mereka untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Nah, itu saja Iqra 1. Nah, mesti penyebutannya harus benar ya. Oke. Yang mungkin bisa di ini Ustaz, mulai dari alif sampai penyebutannya. Coba. Kita coba. Kalau misalnya tidak ada barisnya, kita sebut sesuai dengan hurufnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, lam, nun, ha, wa, ya.
Ya, jadi itu misalnya ada di dalam Al-Qur'an alif lam mim. Kan tidak ada barisnya, jadi hurufnya yang disebut. Alif lam, lamnya itu ada tanda panjangnya di atas. Jadi panjangnya itu 6 harokat. Lam, kemudian ditahan. Ya, dengung 2 harokat. Kemudian mim kan ada tandanya lagi panjang di atas. 6 harokat. Mim, alif lam mim. Ya itu kalau misalnya kita belajar sendiri, kenapa bisa begini Alif, panjangnya? lam, mim. Ya atau iya. Langsung Bahkan jadi- kalau misalnya orang yang tidak belajar, ya bisa saja dia sebut alama. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau misalnya kita tidak belajar sama memang guru yang ahli, ketika kita baca Al-Qur'an banyak kekeliruannya. Ya, misalnya itu termasuk yang huruf-huruf di dalam Al-Qur'an itu. Misalnya kaf ha ya ain sad. Ya, jadi banyak yang tidak tahu yang seperti ini. Mulai dari level yang di bawah, anak-anak, orang tua, orang dewasa banyak. Bahkan orang-orang dari pesantren juga kadang ada yang tidak tahu yang seperti itu. Ustaz-ustaz juga banyak yang ya belum terlalu paham yang seperti itu. Ya, jadi ini pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Jadi harus mengenali tahsin dulu awal dasarnya, Ustadz. Iya, betul. Iya. Terus Ustadz itu tadi bagaimana caranya kita tahu ini bahwa ini harakatnya sudah sampai 6 harakat begitu, Ustadz? Iya. Pakai ketukan. Oh. Alif lam. Ya. Jadi ada ketukan-ketukannya. Panjangnya 6 harokat, 2 harokat misalnya mat tabi'i. Misalnya bismillahi, lanya mat tabi'i 2 harokat. Iya. Mat tabi'i juga. Manirrahim. Kalau himnya mad arid lisukun bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Bisa rahim, bisa rahim, bisa rahim. Ya, jadi biasa mungkin kita dengar di TV-TV itu kalau artis-artis mengaji, banyak salah-salahnya, itu juga biasa didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah, itu lebih madnya, lebih panjangnya. Iya. Jadi sebaiknya yang gimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi iya, saya biasa dengar seperti ini ketika qori ya, Ustadz ya. Iya. Nah, itu kalau tilawah, Ustadz Ya, ya. tilawah. Ya. Jadi ini Bismillah saja masih salah, Ki. Mulai dari taudnya dulu karena mulai dari a harus dibuka mulutnya. Jangan iya, harus dibuka. Jangan ya, harus dibuka. A baru kita ke huruf keduanya, huruf ain. Ini di tengah tenggorokan. Ain. Ya. Ada terasa, Ustadz ya? Ya, tengah tenggorokan. Memang sudah ada pembagian-pembagiannya. Ain itu sama tempatnya dengan ha. Jadi a dengan ha, tengah tenggorokan. A, ha. Ya. Iya. A'u. A'udzu, huruf dha lagi. Ini yang biasa yang susah juga didapat ini hurufnya ini. Jadi sedikit saja. La sama tempatnya dengan sa. Dengan lo. La sa lo. Ya, jadi sedikit, jangan zu. A'udzu zu. Ya, sedikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa agak kentara itu zunya, padahal Sedikit halus saja, sedikit saja. Ya, sama tempatnya dengan sa. Sa ada angin yang keluar. Sa. Kalau za tidak ada, tapi sama di tempatnya. Ya, sa dengan la. Sa la. Ya, itu baru a'udzu, baru kita ke bismillah. Iya, bismillah. Bismi, jadi sanya harus ada jalan. Bismi, jangan bismi,
Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu. Ya, jadi dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya, dikeluarkan suaranya, jangan malu-malu. Jadi kita belajar itu belajar tahsin. Mungkin kalau olah vokal mungkin juga seperti itu, buka mulut, Betul. a i u, ya begitu juga di Al-Qur'an. Iya. A buka mulutnya, a u. Kalau dhammah u harus jelas u, jangan u. Ya, a'u lu, jangan lu. Ya, jadi seperti itu dan seterusnya. Ya, siapa tahu mau dipraktekkan langsung boleh, di boleh. ya. Au harus Huruf ainnya a-u. a A. Ya. 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 Au A-u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ini saya praktekkan dulu. Ya, Ustaz, coba. Au Huruf ainnya belum. a Ya, a biasa dulu. A baru u. a u. Jangan u. Bukan u. Huruf ain. U. A-u. A-u. Belum dapat. Belum dapat. Iya. Oh, susah. Ya. Gampang. A-u. Jangan a. Jangan ke hidung. A. Ya, a. Oke, a-u. Jangan u. Huruf ain. A-u. Au. Ya, a-u. Susah. Coba juga, dulu, Ustaz. ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi saya lihat mau juga habis nafasnya. Iya, Jadi habis. sebelum mengaji, ambil nafas dulu. Membaca ambil nafas dulu. Ya, ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas hanya roh. Ambil nafas dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang kedua kurang jelas. Rohim harus sama balance. Rohim. Rohmani dengan rohi. Ambil nafas dulu supaya tidak habis tengah jalan. Habis di tengah jalan Iya. ya. Jadi memang harus ada belajar nafas, ngambil nafas. Jadi Iya. hampir mirip-mirip kalau kita belajar menyanyi, Ustadz ya. Ya, mungkin Iya. seperti itu, iya. Dan juga siaran juga seperti itu. Oh, Kalau iya. kita mau baca berita cuma mesti ambil nafas Ambil dulu. nafas tenang. Iya. Nah, saya coba dulu Ya. Ustadz ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang kurang Oh, harus dikasih roh. roh begitu. Ya, di tengah tenggorokan. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya, ini ha ini kan tidak ada kita di huruf Indonesia. Iya. Jadi itu yang Memang harus agak dicari-cari dulu di mana ini. Oh ya, nanti Ya, cari-cari. pas-pasnya, ya. Tapi memang itu harus sesuai Iya, ininya Ustaz, iya. hurufnya, cara melafazkannya, cara Betul. bacanya Ustaz. Iya. Itu mungkin ada hukum atau kriteria apa ini Ustaz? Jadi ini ketekunan saja, harus setiap hari belajar, harus Berarti setiap harus setiap hari mengaji kalau iya, begitu, Ustaz, ya? mengaji dan ada yang memperbaiki. Jangan mengaji tok saja. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada gurunya kan tidak apa-apa mengaji sendiri. Nanti ada ketemu sama gurunya, nanti diperbaiki. Ya, jadi ini sangat penting, ya sangat penting. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak majelis-majelis tahsin. Ya, tinggal orangnya yang mau belajar atau tidak. Nah, itu biasa, Karena Ustaz. mungkin faktor kesibukan juga atau mungkin juga malu-malu. Ya, Itu malu-malu. yang paling banyak kebetulan Ustadz ya di sini
saya ketua majelis taklim sini. Oh iya. Oh bisa saya itu mungkin. sempat kami belajar tahsin Iya. bersama Ustadz Muslim Buhari. Oh saya Iya, kenal gitu, yang iya. pintar juga itu pacarita itu. Ya Ustaz jadi, Muslim. Ya. memang kan dari Kemenak juga Ustadz Oh, ya. iya, Jadi iya, memang betul. kami ada kerjasama dan memang itu kendalanya. Jadi sudah berjalan 1 tahun Ustadz. Alhamdulillah. Cuman kondisi kesibukan pegawai, terus ada yang malu-malu itu Ustadz. Mungkin dikasih tips tawa ini untuk pendengar Ya. yang mungkin malu-malu untuk belajar Iya, tahsin betul. itu dia. Bukan hanya ustaz-ustaz juga banyak yang banyak yang malu-malu untuk belajar karena mungkin egonya atau bagaimana. Bahkan guru kami itu sudah membuka kelas, menyediakan waktu khusus untuk mengajar mubalik dai-dai untuk memperbaiki bacaannya. Tapi tidak terlalu banyak yang tertarik. Nah itu Sekarang yang paling banyak itu yang ibu-ibunya yang luar biasa semangatnya. Ini bahkan ada yang dari Dayak, kan saya di Al-Imam Asim di kampus 2 di Taman Ngapa. Siap. Ada juga di Skarda, dia itu dari Dayak ke pesantren untuk Belajar tahsin. iya. Bacaannya sudah bagus Iya. karena dia itu luar biasa prosesnya itu ibu-ibu yang di Dayak dan beberapa ibu-ibu yang ikut. Jadi dia sudah masuk proses menghafal. Jadi harus dulu lolos tahsinnya, sudah dapat pengakuan dari guru, sudah bisa menghafal. Baru lanjut di yang selanjutnya yaitu di tahfidz atau hafalan. Jadi harus dulu diperbaiki bacaannya. Di tempat kami santri itu tahsin bahkan sampai 5 kali sehari. Nalewati orang kayak makan obat. Kan makan obat itu 3 kali sehari. Kalau di tempat kami bahkan sampai 5 kali. Dan itu sampai 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun baru bisa lolos untuk menghafal Al-Quran. Iya. Tapi memang antusiasnya nih ibu-ibu saya saja Ustadz, beberapa teman-teman itu bahkan mereka bikin kelas itu Ustadz, buat kelas di salah satu masjid di sini. Ada Mumtaz 1, Mumtaz 2. Iya, itu saking antusiasnya masyarakat zaman sekarang ini, usia-usia yang tidak tahu dibilang muda, tidak tahu dibilang tua, mau belajar seperti ini. Iya, jadi agak berbeda Ustadz. Zaman dulu itu orang tidak terlalu usia-usia kayak saya ini tidak terlalu melirik ketika sudah belajar mengaji pagi, masih kecil, dewasa enggak lagi. Ada mungkin ketika kita belajar ini harus menggunakan juga teknologi. Ya. Sekarang ada majelis lewat Zoom, dia tahsin lewat Zoom. Baik. NMI, Notaris Muslim Indonesia. Tapi yang ikut itu para notaris. Notaris dan rata-rata ibu-ibu yang ikut. Bahkan alhamdulillah sudah khotam. Iya. Sudah khotam 30 juz. Masya Allah. Iya, jadi ada yang dipindah, pokoknya sekitar Sulawesi mungkin. Tapi biasa juga ada di Jakarta tetap mengikuti karena misalnya sudah ada kelompoknya. Jadi kadang saya mengganti ustadz yang memang pengajar aslinya, saya kalau beliau berhalangan saya yang ganti. Itu luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah sudah khotam 30 juz. Ya, ibu-ibu notaris luar biasa. Iya. Jadi mungkin kita juga majelis taklim atau mungkin ada komunitas-komunitas yang lain. Kalau misalnya mau mungkin bisa mungkin sesekali ketemu langsung. Mungkin ada juga jadwal khusus lewat Zoom. Bisa juga begitu Ustaz. Bisa seperti itu. Oke, jadi pendengar yang ingin mempelajari tahsin bisa bergabung, silakan di 0811 400 9250. Nah, Ustadz ini ternyata belajar tahsin, berarti ini tahsin awal dasarnya dulu Ustadz ya? Iya, dasarnya. Iya, ada penelpon Surahman dari telepon WhatsApp, kita terima dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Iya. Silakan dengar. Saya mau Iya. mau bertanya sedikit ini Ustaz. Iya, iya. Kalau membaca Al-Baqarah itu ada kan biasanya alif lam mim, ada yang panjang ataukah alif lam mim, ada yang memakai hi hudali muttaqin, ada yang tidak menyebut hi hudali langsung hudalil muttaqin. Yang mana yang benar sebenarnya ini? Yang mana yang benar? Iya, iya. Jadi mulai dari alif lam mimnya dulu. Jadi memang panjang itu alif lam mim, 6 harokat. Iya. Alif lam mim. Ya, panjang. Kemudian ayat berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Ya, bisa juga disambung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya mohon maaf ini Ustaz, saya cuma baru bertanya, mau menambah pengalaman siapa? Hi hudalil muttaqin, ada yang menyebut hudal. Tidak boleh terlalu lama. Hudallil tidak boleh. tidak boleh, Yang bisa lama itu hanya nun tasydid dan mim tasydid. Ya, misalnya innalladzina amanu wa amman. Ya, kalau hudallil tidak boleh. Ya, langsung hudallil muttaqin. Itu juga maaf ini Ustaz. Seperti maaf saya di luar jalur ini sedikit. Kadang-kadang itu juga di tempat ibadah kalau maghrib atau apa, kadang-kadang itu sudah dikomat itu, tapi imam tetap itu belum ada. Jadi biasa orang bertunjuk kata deng. Iya. Nah, yang bermasalah ini Ustaz, kadang-kadang membaca Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu yang ya, karena faktor bahasa, mohon maaf ini pendengar-pendengar jangan ada yang tersinggung, Pak. Karena faktor bahasa biasa Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bicara Alhamdulillah, yang mana sebenarnya Alhamdulillah. Jadi yang bisa pantul itu kan kita tadi bilang Allah. Jadi tidak ada pantulannya kalau la. Yang bisa pantul itu hanya baju di toko. Ba, ja, da, toko. Ab, aja, ada, atau, ako. Yang bisa pantul. Kalau la tidak bisa. Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini bukan faktor bahasa. Memang kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Iya, harus belajar. Kita juga kadang-kadang takut itu jadi imam karena ya masalahnya untuk membaca Al-Fatihah kadang-kadang sudah orang Makassar bilang tatoromi meminjau. Tatoromi, iya. Oke. Itu yang jadi masalah. Jadi terima kasih Pak. Iya, tidak ada. Iya, makasih dengerang. Iya, dengerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usia itu pokoknya kalau kita mau belajar tidak pandang usia. Ya. Saya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu itu saya mengajar rata-rata pensiunan. Wah. Rata-rata pensiunan di ada penelpon lagi. Oh iya. Di WhatsApp ada Surahman? Oke, saya terima telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi Haji Marsuki. Haji Marsuki, silahkan. Jadi saya langsung tanya Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau kita belajar mengajar mengenal Al-Quran, kan biasa ada organisasi, ada guru, ada murid. Persoalannya adalah bagaimana manajemennya tadi. Ini bisa dikemas dengan bagus. Oh iya. Contoh, kalau guru itu berapa gajinya? Ini sebuah persoalan Pak Ustaz. Kalau orang tua misalnya dia pergi kursus bahasa Inggris anaknya, tidak tanggung-tanggung bayar sekian puluh juta, oke. Tapi kalau mengaji, jadi ini sebuah persoalan sebenarnya. Jadi walaupun dikatakan bahwa ini adalah amal, betul amal, tapi begitu kasih masa gaji guru
Ada juga perhatian dari pemerintah cuma kecil. Ini hanya saya berkomentar. Kita boleh beda pendapat Pak Ustaz mengenai tadi mengaji. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa perbaiki dahulu bacaannya kemudian menghafal. Bagaimana kalau dua-duanya Pak Ustaz? Ini tidak, ini hanya kan. Jadi mungkin kalau dia misalnya dia menghafal ayat-ayat pendek, kemudian diperbaiki tadi tajwidnya. Sekarang jadi bisa juga dikombinasi. Sebenarnya bisa dikombinasi. Dari YouTube boleh mana saja. Tergantung orangnya apakah mau tidak. Saya kira demikian Ustaz. Terima kasih banyak. Sanan Dembaji baru keluar dari pesantren. Ini baru keluar dari pesantren selama 3 bulan. Jadi bisa nongol lagi, mudah-mudahan ke depannya bisa lagi jodoh. Oke, jodoh. Mohon maaf nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon lagi? Saya satu lagi ya Ustadz ya. Nanti langsung dijawab terus terasa lagi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Idris K di Purum Damri. Baik, silakan Pak Idris. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Ustaz. Ini kebetulan saya kan di Masjid Nurul Kalbi. Ustaz, kadang-kadang kalau memang tidak ada imam, saya yang disuruh. Dan banyak teman-teman juga yang dipersoalkan itu, yang saya anukan bahwa kayaknya itu Maliki kayaknya tidak dua harakat ya Ustaz ya. Tidak panjang di situ Malikinya. Sebenarnya yang kita pakai itu kebanyakan adalah Maliki Yaumiddin. Ya, 2 harokat. Tetapi ada tapinya ini. Di bacaan yang lain, ada juga yang pakai Maliki Yaumiddin. Tetapi kalau itu lain juga rumusnya. Jadi itu kan beda-beda Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah saja kita pakai yang panjang saja Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki orang-orang ahli yang baca yang seperti itu. Ada juga rumusnya. Jadi di negara lain itu, misalnya di Maroko, Tunisia yang memakai bacaan yang seperti itu. Misalnya. Makasih banyak Ustaz. Oke Pak Idris, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nanti lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi luar biasa tema kita hari ini ya Ustadz ya. Jadi ada beberapa ternyata yang tiba-tiba tadi kalau tidak ada imam, saya disuruh imam begitu ya. Kayak nah ini alhamdulillah itu apa Al-Fatihah yang harus memang itu rukun itu. Dulu rukun itu harus bagus itu. Jadi memang bisa mungkin Ustadz diperdengarkan ke pendengar itu Al-Fatihah dibaca sampai selesai. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan dengerang tadi sama siapa tadi Pak Idris ya. Ini
bisa menambah kembali ilmunya ya. Apalagi biasa kalau tiba-tiba disuruh tawa jadi imam ya ini. Alhamdulillah Tabe, saya lanjutkan. Alhamdulillah Makassar itu sudah ada programnya yang supaya imam-imam, guru mengaji untuk di-upgrade lagi bacaannya. Jadi setiap kecamatan ada memang guru yang istilahnya bersanad, ada sanadnya sampai Rasulullah, itu yang ditugaskan untuk mengajar ini imam, guru mengaji, pemandi jenazah, untuk ditahsin perbaiki bacaannya. Kan dia yang ini nanti yang imam-imam kan nanti memimpin sholat di masjid masing-masing, guru mengaji mengajar anak-anak, otomatis harus bacaannya bagus supaya bisa mentransfer. Kalau guru mengaji anak-anak santri-santri supaya bagus bacaannya. Ya, di setiap kecamatan di Makassar seperti itu. Iya. Jadi antusias masyarakat sekarang ya untuk belajar tahsin itu luar biasa Ustaz ya. Ya alhamdulillah, tinggal dan apresiasi dari Makassar juga, Ekestra Makassar luar biasa untuk guru mengaji. Sudah ada memang dari pemerintah guru mengaji, pemandi jenazah, guru tahfidz, itu sudah dianggarkan yang oh iya, yang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Haji Masuki ya. Oke, Ustadz, mungkin kesehariannya pendengar yang ada di luar ini ingin tahu gimana caranya mengajak Ustadz untuk belajar tahsin. Ini siapa yang bisa dihubungi atau dihubungi langsung kini Ustadz? Ya, bisa langsung. Jadi kalau misalnya ada yang mau belajar serius, kami dari pesantren, dari pesantren Al-Imam Asim, misalnya kalau saya yang tidak sempat, ya mungkin banyak teman-teman yang lain yang insya Allah bisa mengajarkan. Yang penting cocok jadwalnya, karena ini teman-teman juga ini kan ada kegiatannya mungkin juga mengajar atau yang lain. Ya insya Allah bisa. Insya Allah ya. Jadi harus tetap semangat ini bagaimana belajar tahsin ya. Dan saya potong, ketika kita belajar itu memang gurunya harus mempraktekkan dulu. Tidak boleh langsung baca. Tidak boleh. Gurunya dulu yang membaca baru diikuti. Kan dulu-dulu itu Ustaz, baca-baca di mana Mi? Halaman berapa Mi? Baca Mi di situ. Kalau sudah lancar bisa Mi seperti itu. Tapi kalau belum lancar, gurunya dulu. Gurunya dulu mungkin sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Setelah itu bagus bacaannya ini, murid-muridnya yang diajarnya, baru baca Mi. Nanti gurunya di sini salah. Tapi kalau untuk tahap awal, gurunya dulu yang sesah. Gurunya dulu yang setengah mati untuk memperbaiki bacaan. Ya. Nah Ustadz, ini metode pembelajaran Al-Qur'an huruf itu di zaman dulu ini Ustadz ya, kita di zaman dulu itu kayak ada menggunakan bahasa daerahnya, lepu, apakah itu benar sesuai? Belum pas, belum pas. Nah itu, apakah sesuai yang belajar di daerah ini Ustadz? Terakhir ini ya, pada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dari siapa, di mana Pak? Dari Denompo. Oke, Denompo, silakan Ki. Saya yang bertanya Kang, kan di sini di kampung itu banyak orang tua, orang dewasa tidak pintar mengaji. Dia mau belajar. Dia mau belajar di sini tapi malu. Yang saya bertanyakan, adakah pondok pesantren khusus untuk orang dewasa? Orang dewasa, baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia di daerahnya di Jeneponto ini Ustaz. Di Jeneponto. Jadi kan pendengar kami itu banyak di daerah-daerah. Nah ini mungkin kesulitan para orang-orang yang di daerah ini gimana itu Ustaz? Jadi untuk orang-orang yang di daerah, kan sekarang itu banyak lembaga-lembaga keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahda Islamiyah dan seterusnya. Itu kita bisa hubungi ketuanya untuk nanti mengutus. Jadi tidak usah ke pesantrennya. Pengajar-pengajar itu yang nanti ke daerah yang mau diajar. Insyaallah ada respon dari apakah NU, Muhammadiyah atau Wahda, insyaallah dihubungi saja ustadznya. Tapi ustadz, kami di kampung ini mau belajar, insyaallah
pasti ada responnya. Baik. Iya, seperti itu. Dan mudah-mudahan RRI Pro 4 ini khususnya bisa sebulan bisa. sekali Ustaz ya, belajar seperti ini aja Ustaz, Iya, lewat bisa. udara ya. Bisa juga. Insyaallah Insyaallah saya saya siap. Kalau masalah seperti ini saya semangat sekali. Saya masalah tahsin begini, mengaji seperti ini. Iya. Alhamdulillah, memang mungkin passion saya seperti itu, suka yang ya mengaji seperti ini. Ya. Jadi Ustaz kalau memang tidak sempat datang, kami juga bisa melalui Zoom di sini. Oh iya. Tapi live seperti Oh, ini. iya. Iya. Jadi sepertinya kebutuhan pendengar ini juga untuk belajar tahsin, Iya. walaupun dasarnya, walaupun lewat udara ini bisa Ustaz ya. Iya. Bisa dilafazkan langsung mulai dari kan yang tiap hari kita lakukan itu 5 waktu. Itu surah-surah pendek Ustaz. Nah, ini mesti cara bacaannya yang benar. Iya, bagus juga yang biasa dipakai kalau sholat kulhu diperbaiki betul, harus diperbaiki. Iya, insyaallah Ustaz, mudah-mudahan nanti kita program lagi berikutnya. Mudah-mudahan Ustaz Al-Hafiz juga ada waktu untuk kami, untuk para pendengar Ustaz ya. Baik Ustaz, terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pendengar. Closing statement. Ya, jadi saya hanya ingin mengutip kembali sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar saja Al-Qur'an, tidak usah malu-malu berapapun usia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut Rasulullah. Kemudian kalau kita sudah tahu meskipun sedikit, allamah, ajarkan itu ke anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, apapun profesi tak nanti. Apapun profesi tak, karena nanti ini yang akan menjadi amal jariah bagi kita. Kita ajar anak kita mengaji. Jangan ustazna terus yang dapat pahalanya. Ya, kita juga mengajar mungkin ikro atau yang mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Al-Hafiz Hasrul STHI dari Ikatan Dai Muda Indonesia yang alhamdulillah sudah memberikan ilmu kita di hari Jumat berkah ini. Mudah-mudahan pendengar juga bisa menerima dengan baik ya. Dan saya juga ini masih harus lebih banyak belajar lagi. Kira tadi sampai selesai, ternyata baru bismillah. Baru bismillah Ustaz. Ini baru bismillah sudah hampir 1 jam. Nah, ini apalagi kalau jadi mungkin pelan-pelan Ustaz ya. Yang penting kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk para pendengar. Baik, kami pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.